Jadi manusia itu ada yang memang zatnya sudah mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Ta'ala. Memang sudah mulia. Mau diapa-apakan ya sudah mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Saya pakai itu, yaitu kelompok Anbiya wal Mursalin, para nabi dan rasul. Begitu lahir sudah mulia. Nggak nunggu amal soleh dulu. Amal solehnya belum datang udah mulia. Karena udah dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadi nabinya Allah Ta'ala, menjadi rasulnya Allah Ta'ala. Ya, dipilih karena Allah yang milih. Allah menentukan ini orang mulia, yaitu para Anbiya wal Mursalin alaihi salatu wassalam. Nah, ini termasuk rezeki. Jadi ada orang itu yang lahir sudah kaya, nggak pakai dia kerja, nggak pakai dia usaha, lahir udah kaya. Kenapa? Karena ternyata dia menjadi ahli waris tunggal dan ayahnya, ibunya orang terkaya di kabupatennya atau orang terkaya di negaranya. Masya Allah, baru lahir langsung kaya raya. Nah, ini ada pula manusia-manusia yang secara batin ya, di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala memang sudah mulia. Nah, ini tidak boleh kita iri, ya, tidak boleh kita iri, nggak boleh kita dengki. Kok begitu ya? Ini adalah haknya Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam membagi kemuliaan tersebut. Ini kelompok Anbiya wal Mursalin. Kemudian ada orang-orang mulia karena memang berusaha untuk meraih kemuliaan tersebut dengan amal-amal soleh, ya, dengan melakukan amal-amal kebajikan yang banyak, yang kontinu, yang istiqomah. Ibadahnya bagus, zikirnya bagus, tutur katanya bagus, perilakunya bagus, bisnisnya bagus, sehingga mencapai derajat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, ini yang kita usahakan, ini bisa kita upayakan. Kita berupaya menjadi manusia yang mulia lewat jalur beramal soleh. Ada pula orang yang mulia bukan karena dianya mulia. Nah, ini menarik ini. Bukan karena dianya, bukan karena orang itu, orangnya belum amal soleh, orangnya belum berusaha, orangnya belum berbuat apa-apa. Tetapi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, orang ini menjadi mulia karena terhubung dengan seseorang yang mulia, terhubung dengan seseorang yang punya derajat tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, alias dia mendapatkan kemuliaan karena leluhurnya adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ayahnya atau kakeknya atau mbah buyutnya, ya, kakeknya ayah, atau mungkin ayahnya. Ada satu yang mendapat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala sehingga anak cucunya dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini juga rezeki bagi seseorang yang memang nasabnya bersambung kepada orang-orang yang soleh. Nasabnya bersambung pada orang-orang yang soleh. Bahkan untuk yang satu ini sepekan sekali kita disunahkan untuk mempelajarinya. Sepekan sekali kita disunahkan untuk membacanya. Sepekan sekali kita disunahkan untuk merenungkannya, yaitu surat Al-Kahfi. Di mana di surat Al-Kahfi diceritakan bagaimana kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihi wassalam. Perjalanan beliau berdua bertemu, kemudian berpisah. Allah menceritakan dengan detail. Salah satu bagian dari kisah tersebut adalah ketika Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Khidir alaihissalam, keduanya masuk ke dalam satu kota atau satu wilayah yang besar. Kebetulan kota tersebut warganya adalah orang-orang yang pelit. Alhamdulillah di negara kita nggak ada kota yang seperti itu. Negara kita ini masyarakatnya empatinya tinggi, teposlironya tinggi, ya, masyarakatnya suka membantu yang lain. Alhamdulillah, patut kita syukuri. Tapi ini Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihissalam, beliau berdua masuk satu kota pelit semua. Sementara saat itu
Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihi wassalam dalam keadaan lapar yang sangat, kalau tidak makan bisa membahayakan nyawa beliau berdua. Maka wajib minta. Demi menyelamatkan nyawa, wajib minta. Saat itulah Nabi Khidir alaihi salam mengajak Nabi Musa untuk mengetuk pintu rumah warga kota tersebut satu persatu. Tok, tok, tok. Kalau pintu diketuk kan bunyinya tok, tok, tok ya. Nah, kemudian keluar yang punya rumah. Minta makan untuk kami berdua. Tolak. Tidak ada. Pergi ke pintu yang lain. Minta makan untuk kami berdua. Enggak ada. Padahal orang-orang di Jazirah Arab dikenal suka memberi makan tamu. Tapi ini dalam keadaan lapar, ngetuk, minta bahkan nggak diberi. Ya, bisa kita bayangkan lelahnya seperti apa itu. Lelah lahir dan batinnya juga capek, ngetuk, minta, nggak dikasih. Ngetuk, minta, nggak dikasih. Ini Nabi dan Rasul minta karena mempertahankan nyawa. Yang mempertahankan nyawa. Nggak ada gengsi. Karena urusannya nyawa, nyawa harus dijaga, nyawa harus dipertahankan ya. Jangan sia-siakan nih karunia Allah Subhanahu wa taala. Sampai akhirnya ada satu rumah yang temboknya udah mau roboh. Dari sekian banyak rumah itu ada satu rumah yang temboknya mau roboh. Anehnya di situ Nabi Khidir alaihissalam nggak minta makan, ya, tapi ngajak Nabi Musa alaihissalam. Yuk, temboknya kita bangun kembali biar kokoh rumah ini. Temboknya kita bangun kembali biar kokoh rumah ini. Nabi Musa pun protes. Wajarlah protes. Ini satu kota pelit, kita kelaparan. Masa sekarang kita suruh urusi tembok yang nggak jelas ini? Ngapain begitu? Maka diterangkan, nanti bisa dilihat kalau saya nggak salah ingat di surat Al-Kahfi ayat 82. Coba teman-teman di studio Ar-Raudhah cek surat Al-Kahfi ayat 82. Ya, yang di rumah dibuka itu. Al-Kahfi ayat 82. Udah ketemu? Mas Hamdani? Ya, Mas Hamdani agak lama pemirsa di rumah. Mas Hamdani handphonenya lemot. Kesalahan bukan pada handphone. Nih, kalau belum ketemu saya buka deh. Bismillahirrahmanirrahim. Udah? Al-Kahfi ayat 82. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran Al-Kahfi ayat 82. Nih, Al-Kahfi ayat 82. Wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzun lahumā wa kana abuhuma shalihan. Fa arada rabbuka an yablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik wa ma fa'altuhu an amri dzalika ta'wilu ma lam tasti' alaihi sabra. Nabi Khidir alaihissalam menjelaskan kepada Nabi Musa, kenapa ini tembok harus diluruskan, dibangun kembali? Karena fakana li ghulamaini yatimain fil Madinah. Ini rumah milik dua anak yatim yang tinggal di kota itu. Wa kana tahtahu kanzul lahumā, di bawah rumah ini tersimpan harta bagi dua anak yatim tersebut. Wa kana abuhuma shalihan. Dan kedua anak yatim ini orang tuanya adalah orang tua yang soleh. Ya, orang tua yang soleh. Ikhwani rahimakumullah. Coba nanti dicek di berbagai tafsir. Siapa orang tua yang soleh yang dimaksud? Dikatakan kana dahulu punya orang tua yang soleh. Kadang kita baca terjemahan tuh kurang bisa mewakili. Terjemahan tuh nggak bisa mewakili Al-Quran. Membantu kita untuk mengerti iya, tapi nggak bisa mewakili Al-Quran. Al-Quran kalamullah. Wa kana abuhuma shalihan. Anak yatim ini keduanya dahulu punya orang tua yang soleh. Cek di berbagai tafsir, orang tua yang dimaksud adalah bukan ayah kandungnya, bukan kakeknya, bahkan bukan ayahnya kakek, bukan. Lantas siapa? Wa kana abuhuma shalihan, orang tuanya yang urutan ke atas nomor 7.
Dua anak yatim ini punya ayah, ayahnya punya ayah, ayahnya ayah punya ayah, ya, kakeknya ayah punya ayah, terus punya ayah lagi, punya ayah lah yang ketujuh. Generasi ke atas yang ketujuh itu yang soleh. Jadi yang di bawahnya gimana? Belum masuk kelompok soleh nih, nggak disebut soalnya di tafsir. Di bawahnya belum masuk kelompok soleh, biasa-biasa. Anak yatimnya belum punya amal soleh, anak yatim. Memang nggak punya dosa, tapi belum masuk dalam kelompok solihin. Di sini ditekankan dalam kalam Allah, wa kana abuhuma sholiha. Alasan Nabi Khidir alaihi salam membangun tembok rumah itu kembali adalah dahulu orang tuanya yang ketujuh ke atas orang soleh. Maka kita berdua ini diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk memperbaiki tembok rumah ini karena pemiliknya adalah keturunan orang soleh. Saya ulangi ya. Nabi Musa, Nabi Khidir alaihi salam diperintah oleh Allah Ta'ala lewat Nabi Khidir alaihi salam untuk memperbaiki rumah dua anak yatim, yang mana dua anak yatim ini keturunan orang soleh. Nah, ini mungkin kurang direnungkan. Saya akan ngajak merenung semuanya. Pertama, Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihi salam bukan ahli bangunan, bukan tukang batu. Kalau Nabi Zakaria alaihi salam ahli bangunan. Nabi Sulaiman ahli bangun, Nabi Sulaiman bangun kerajaan. Nabi Musa alaihi salam bukan ahli bangunan. Tapi Nabi Musa ini udah ditempa oleh Nabi Syu'aib alaihi salam untuk kerja keras. Udah ditempa 8 tahun atau 10 tahun, khilaf ulama. Tapi tugas beliau-beliau ini adalah ngajak orang ke jalan Allah Ta'ala. Tugasnya adalah menyampaikan kalam-kalam Allah Ta'ala. Hari itu keduanya ditugaskan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala bangun rumah. Ini yang kadang kita tiap Jumat suruh baca, malam Jumat suruh baca, tapi kita enggak merenung, enggak tadabbur, enggak kita renungkan. Kenapa sampai Nabi ini disuruh bangun rumah oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan rumahnya warga satu desa pelit, satu kota pelit. Kenapa? Allah jelaskan alasannya, wa kana abuhuma sholihah. Karena dua anak yatim ini, walaupun kampungnya pelit semua, masyarakatnya pelit semua, anak yatim ini nantinya gimana juga nggak ngerti, tapi ini kakeknya adalah orang soleh. Kakeknya orang soleh, kakek yang ketujuh orang soleh. Ikhwani rahimakumullah. Kakek yang ketujuh, kita renungkan sedikit, ketujuh ya. Ketujuh itu kalau umurnya umat Nabi Muhammad SAW 60 sampai 70 tahun. Tapi kalau umat Nabi Musa umurnya ratusan tahun. Dan kakek yang ketujuh bukan umatnya Nabi Musa, sebelumnya Nabi Musa alaihissalam. Ya, sebelumnya Nabi Musa, Nabi Yusuf, Nabi Yakub, sebelumnya lagi. Bayangkan ini, jaraknya itu berapa ratus tahun. Kalau saat dianggap saja itu per generasi adalah 200 tahun, 7 kali 200, 1400 tahun sebelum lahirnya cucu, ya, ada kakek yang soleh. 1400 tahun sebelum lahirnya cucu tadi, ada kakek yang soleh. Berjalan 1400 tahun perjalanan waktu, Allah Ta'ala memperhatikan cucu yang lahir 1400 tahun kemudian. Karena kakeknya soleh. Nah, ini yang mungkin gak direnungkan ya. Bertahun-tahun baca Al-Quran, tiap malam Jumat, hari Jumat ngaji, dijelaskan sama ulama, tapi kita nggak ngeh, kita nggak dong, kita nggak mau mikir, kita nggak paham. Ini Al-Quran kalamullah, bukan katanya fulan, bukan katanya fulan. Ini adalah wahyunya Allah Subhanahu Wa Taala. Gimana Allah Ta'ala mengajarkan kepada umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihi salam, di mana beliau berdua sebagai seorang Nabi mau merendahkan dirinya menjadi tukang bangunan demi memuliakan orang soleh. Dengan menjaga keturunannya. Jangan sampai harta karunnya rusak. Jangan sampai ini rumahnya nanti roboh, kemudian simpanannya hancur. Dijaga ini anak yatim tadi, dijaga hartanya, dijaga rumahnya. Dipikirkan benar gimana caranya biar selamat.
hajatnya, kebutuhannya dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala lewat nabi dan rasulnya, Nabi Musa dan Nabi Khadir alaihi wassalam. Anak yatim ini belum punya kemuliaan dengan amal solehnya, belum punya, tapi dia menjadi mulia. Bahkan dua nabi dan rasul datang untuk membangunkan rumahnya. Kemuliaan itu didapat karena punya kakek yang soleh. Sedikit renungan, ini kakeknya bukan umatnya Nabi Musa lah. Sebelumnya Nabi Musa, kakeknya bukan umatnya Nabi Isa lah. Bukan. Di atasnya lagi, kakeknya bukan umatnya Nabi Muhammad SAW. Lah kalau orang soleh dari umat Nabi terdahulu, kesolehannya bisa berpengaruh pada cucunya, bahkan urutan ketujuh setelah ratusan tahun, pengaruh kesolehannya bisa pada cucunya. Lantas bagaimana nanti dengan anak cucu kalian sementara kalian ada umat Nabi Muhammad SAW? Kalau kalian, kita jadi orang yang soleh. Kalau kita jadi orang yang soleh, kita ini umatnya Nabi Muhammad SAW, bukan sembarang orang soleh. Manusia dari umat Rasulullah SAW ini membuat iri Nabi Musa. Ya Allah, jadikan aku umatnya Ahmad, jadikan aku umatnya Muhammad SAW. Nabi Musa pengen jadi seperti kita, karena kemuliaan yang kita miliki. Nah kalau dalam Al-Quran, umatnya Nabi terdahulu, kesolehannya bisa sampai pada cucunya yang ketujuh, lantas bagaimana dengan kita umat Nabi Muhammad SAW? Kesolehan kita nanti akan sangat berpengaruh pada anak cucu kita. Nah kalau anak cucu yang urutan ketujuh saja dapat manfaatnya, apalagi yang anak langsung.